Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua masih tetap dalam lindungan Allah, sehat selalu. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan Allah kebahagiaan. Baik anak-anak, melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang cita-citaku menjadi anak soleh, ya. Alangkah indahnya sebelum kita melanjutkan pelajaran seperti biasa, kita awali dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah ilmu yang bermanfaat, keluarga kita diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan, sehingga masih tetap bisa mendampingi anak-anakku sekalian untuk belajar, khususnya pendidikan agama Islam. Untuk itu kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Baik anak-anak, cita-citaku menjadi anak soleh. Saya yakin kalian semua ingin jadi anak soleh, itu sudah pasti. Apapun latar belakangmu, apapun keinginanmu, yang terpenting itu adalah menjadi cita-cita anak soleh. Karena kalau besok kita menjadi, misalkan, jadi orang yang sukses, orang yang kaya, orang kayanya pun akan didampingi oleh yang namanya kesolihan. Kita menjadi TNI, kita menjadi polisi, kita menjadi gubernur, kita menjadi bupati, menjadi lurah, akan didampingi yang namanya soleh. Ini penting. Makanya pembahasan kita pagi kali ini adalah tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Apa arti anak soleh itu? Dan apa yang dimaksud cita-cita menjadi anak soleh itu yang akan kita bahas. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Ini namanya cita-cita. Jadi cita-cita itu keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran kita. Sampean ditanya oleh Pak Guru, cita-citamu ingin jadi apa? Ingin jadi dokter misalkan. Karena dalam pikiran kalian pernah melihat seorang dokter sehingga kalian ingin menjadi dokter, gayanya pun gaya luar biasa, sehingga kadang-kadang dibuat lagu-lagu, cita-citaku ingin menjadi dokter, gitu kan? Nah, ini penting. Kemudian siapa yang dinamakan anak soleh itu? Soleh artinya baik, anak soleh berarti anak yang baik. Sehingga arti dari cita-cita menjadi anak soleh itu adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh menjadi anak yang baik. Ini penting. Ketika kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam benak kita, anak-anakku semuanya, kalau yang kita inginkan, cita-cita kita, keinginan yang sungguh-sungguh itu menjadi anak soleh, kapanpun dan dimanapun, apapun yang kalian dapatkan besok, jadi dokter, jadi lurah, jadi camat, jadi TNI, jadi Polri, jadi pengusaha, pasti kalian akan menjadi anak yang baik. TNI yang baik, polisi baik, dokter baik, pejabat baik. Makanya penting untuk kita bahas tentang cita-cita ingin menjadi anak soleh. Pertanyaannya sekarang apa Pak Yasin ciri-ciri anak soleh itu? Ciri-ciri anak soleh ada 3. Yang pertama jujur. Yang kedua hormat dan patuh terhadap orang tua. Yang ketiga hormat dan patuh terhadap guru. Ini ciri-ciri anak soleh yang paling menonjol. Sebenarnya sih banyak anak-anakku ya. Banyak contohnya. Cuma yang kita bahas yang paling menonjol, yang paling identik dengan anak soleh yang pertama adalah kejujuran, hormat dan patuh terhadap orang tua, hormat dan patuh terhadap guru. Berikutnya, terus kalau yang pertama jujur, kepada siapa saja kita harus jujur. Jujur kita satu kepada Allah, yang kedua kepada diri sendiri, yang ketiga kepada orang lain. Kita bahas yang pertama, jujur kepada Allah. Itu berarti kita mau menjalankan apa perintah Allah. Jujur, Allah merintahkan kita sholat.
tanpa diperintah orang tua, tanpa diperintah guru, tanpa diperintah teman, kita harus sholat. Karena itu ada perintah Allah, kita jujur kepada Allah, mau menjalankan perintah yang namanya sholat dan yang lainnya. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Apa contohnya jujur kepada diri sendiri? Jangan suka membohongi hati nurani dan keinginan. Kalau kalian hatinya ingin ke depan, jangan kaki kalian melangkah ke belakang. Artinya, kalau kalian memang ingin izin kepada bapak ibu guru dalam hati kalian karena ingin bolos dan sebagainya, ucapkan bolos, jangan diucapkan. Yang lain itu membohongi diri sendiri tidak sesuai tingkah laku dengan apa yang ada dalam hati nurani. Yang ketiga, bohong kepada orang lain. Ini saya kira kalian sudah memahami karena mungkin kita semua sudah pernah melakukan sedikit atau banyak, sengaja atau tidak. Terkadang kita bohong terhadap orang lain. Kadang seperti ketika ditanya sudah ngerjakan PR. Sudah, padahal belum. Di rumah baca Quran. Iya, padahal tidak. Apakah di rumah sholat setiap hari 5 kali? Iya, padahal sholatnya cuma maghrib. Soalnya kalau isya capek, kalau subuh kesiangan, zuhur mainan, kalau asar ngantuk. Ini ya, baik anak-anak, kita harus belajar jujur kepada diri sendiri, kepada Allah dan kepada orang lain. Berikutnya, hormat dan patuh kepada orang tua. Apa dimaksud hormat patuh kepada orang tua? Ini yang kita paham. Orang tua itu merupakan terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini besar, mereka yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian. Mendidik serta mengajari, mengaji, dan menyekolahkan dalam membesarkan. Mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu mereka pun berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini orang soleh yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tua, serta berguna bagi bangsa dan negara. Ini orang tua selalu merawat kita, membimbing kita, bahkan pengorbanannya pun banyak terhadap kita. Untuk itu kita harus hormat dan patuh kepada mereka, ikuti apa perintahnya, dengarkan apa nasihatnya, jalankan apa yang diinginkannya. Berikutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu, pengetahuan, dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Inilah guru. Ini semua mungkin nanti ada pembelajaran khusus tentang hormat kepada orang tua, hormat kepada guru. Yang jelas ini adalah kalian harus mengerti cita-cita anak soleh, ingin menjadi anak soleh. Ciri-cirinya ada 3, jujur, hormat pada orang tua, hormat kepada guru. Itu. Oleh karena itu, anak-anakku sebagai penutup pelajaran kita, Bapak akan memberikan soal latihan untuk kalian. Silakan nanti dijawab, ditulis di buku tugas PAI seperti biasa. Jangan lupa kasih tanggal, kasih nama, hasilnya nanti bisa pengerjaannya difoto, dikirim japri ke Pak Yasin gitu ya. Untuk tugasnya tetap ditulis di buku tugas PAI, nanti pengumpulnya kalau situasi sudah kondusif. Baik anak-anak, ini latihannya, bisa kalian lihat, bisa kalian baca, tulis pada buku kalian. Nanti jawabnya enak, tidak usah mutar videonya. Baik, terima kasih anak-anak, mudah-mudahan selalu tetap dalam lindungan Allah, sehat selalu, jaga kesehatan, patuhi orang tua, hormati orang tua, dan juga guru. Jangan lupa
biasakan sikap jujur, karena dengan kejujuran kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.